Mungkin dari kelas 1 ya, kelas 1 karena orang tua tidak mampu sehingga belum bisa membayar iuran uang komite. Patuhi peraturan lalu lintas, sehingga dengan mematuhi peraturan lalu lintas kita bisa menekan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda mengenai 6 peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung ataupun Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Nunggak biaya komite sekolah, SMA Negeri 5 Bandar Lampung diduga tahan SKL dan ijazah siswi. Akibat belum membayar uang komite sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diduga menahan surat keterangan lulus dan ijazah siswa. Nadia Aulia, siswi SMA Negeri 5 Bandar Lampung mengatakan ia menunggak pembayaran uang komite sebesar 10 juta rupiah. Akibatnya, kata Nadia saat diwawancarai Tribun Lampung pada Jumat 19 Mei 2023, SKL-nya belum diberikan oleh pihak sekolah. Ia mengatakan keluarganya saat ini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa membayarkan uang tersebut. Padahal SKL itu akan digunakan untuk mendaftar kerja di BUMN dan tempat lainnya. Nadia mengaku bukan tidak mau membayar uang komite sekolah, namun memang keluarganya tidak mampu, bahkan untuk makan saja susah. Katanya ibu dan ayahnya sudah pisah dan setiap harinya ia bersama sang nenek hanya berdagang di rumah. Bahkan akibat belum membayar uang komite, beberapa temannya kerap menyindirnya secara halus. Sementara siswi lainnya, Siti Riani, mengaku menunggak uang komite sekolah sebesar 7 juta rupiah. Dan akibatnya, ia tidak bisa menebus ijazah. Sementara Wakil Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung Mustaqim mewakili Kepsek SMA Negeri 5 Bandar Lampung Hayati Nufus mengatakan pihaknya akan membantu para siswa terkait dengan keringanan uang komite. Kata Mustaqim, pihaknya akan membantu dan hari Senin siswa diminta datang ke sekolah lagi. Pihaknya juga meminta siswa untuk membawa surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Menurutnya, uang komite sekolah yang dibayarkan untuk membayar kebutuhan sekolah, seperti harus membayar listrik senilai 30 juta rupiah per bulannya dan juga gaji guru honor. Selain itu juga sebagai bentuk komitmen siswa untuk membantu sekolah. Ia mengatakan bagi orang tua meninggal dan tidak mampu akan dibebaskan dari bayaran uang komite. Adapun jumlah guru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung semuanya ada 74 guru yang terbagi guru PNS 44 orang dan sisanya adalah honorer. Dan selama ini sekolah memberikan insentif untuk guru honorer dari uang komite. Begitu juga dengan tenaga outsourcing hingga karyawan. Sementara itu, Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mengatakan dirinya turun ke masyarakat karena ada siswa yang sudah lulus namun tidak bisa mengambil SKL. Menurutnya ini sangatlah miris. Ada sekolah yang menahan SKL atau ijazah siswanya. Namun ia bersyukur hari Senin besok akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ada anak murid SMA 5 Kota Bandar Lampung yang telah lulus, kemudian SKL-nya masih di SMA 5. Nah, pada hari ini tadi sudah silaturahmi dengan Pak Wakil Kepala Sekolah dan wali kelas. Sudah dijelaskan, kemudian kebetulan Kepala Sekolah tidak ada karena ada kegiatan lain. Insya Allah Senin bisa diselesaikan berkaitan dengan ada iuran uang komite yang belum selesai. Dan nanti akan kita komunikasikan secara kekeluargaan supaya hak dan siswa ini terkait dengan SKL dapat diterbitkan. Tunggakannya berapa, Ketua? Ya? Tunggakannya berapa? Tunggakan berapa? 7 juta yang Ketua. Yang satu 7 juta, satu 10 jutaan ya, satu 10 juta. Mungkin dari kelas 1 ya, kelas 1 karena orang tua tidak mampu
sehingga belum bisa membayar iuran uang komite. Penjelasan dari pihak sekolah tadi apa ketua yang disampaikan? Ya, dari pihak sekolah menyambut baik akan fasilitasi, nanti laporkan dengan kepala sekolah sehingga nanti Senin ada pertemuan lagi untuk mencegah masalah. Klarifikasi LHKPN di KPK, Kadiskes Reihana minta penjadwalan ulang pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana meminta untuk memundurkan waktu pelaksanaan pemeriksaan kedua laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Harusnya Reihana datang ke Gedung Merah Putih KPK itu pada hari ini, Jumat 19 Mei 2023. Permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan kedua Reihana atas LHKPN miliknya itu dikonfirmasi KPK. Juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Mariyati, membenarkan permintaan Reihana itu. Ipi mengatakan permintaan penundaan pemeriksaan kedua itu akibat Reihana belum melengkapi data-data yang diperlukan guna pemeriksaan. Mengenai tanggal pemeriksaan lanjutan pasca penundaan itu, KPK belum memberikan kepastian. KPK nantinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Reihana mengenai hal tersebut. Kejanggalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana Wijayanto akhirnya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mendapati adanya kejanggalan LHKPN Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana setelah melakukan klarifikasi harta kekayaan. Diketahui Reihana diklarifikasi KPK terkait harta kekayaannya pada Senin 8 Mei 2023 lalu. KPK menemukan dua kejanggalan setelah melakukan klarifikasi. Kejanggalan pertama, selama ini LHKPN tidak langsung diisi Reihana, melainkan stafnya. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada Selasa 9 Mei 2023, kejanggalan kedua, ia menduga Reihana juga tidak melaporkan sejumlah rekening bank yang dimilikinya. Padahal masalah serupa pernah terjadi pada saat KPK mengklarifikasi LHKPN Reihana pada 2021 lalu. Menurut Pahala, dua hal itu barulah temuan awal yang didapatkan oleh timnya dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap Reihana. Mulai terapkan tilang manual, hari ini Polresta Bandar Lampung tilang 79 pengendara motor. Polresta Bandar Lampung telah menilang 79 pengendara sepeda motor secara manual pada Jumat 19 Mei 2023. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengatakan penilangan 79 pengendara motor tersebut dilakukan setelah kembali diterapkannya tilang manual. Menurut Kompol Ikhwan Syukri saat diwawancarai di Jalan Pramuka Bandar Lampung pada Jumat 19 Mei 2023, pihaknya melakukan penindakan tilang manual dengan cara hunting dan tercatat pengendara banyak yang tidak mengenakan helm. Ia juga mengatakan ke depannya dengan adanya tilang manual ini diharapkan masyarakat dapat dewasa dalam berkendara. Katanya masyarakat harus taat berkendara terutama dalam menggunakan helm dan melengkapi surat-surat kendaraan. Ia mengatakan dengan mematuhi lalu lintas maka dapat mencegah ataupun menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Ia mengatakan tilang manual dilakukan di lokasi yang tidak tercover oleh ITLE, sehingga penilangan yang tidak terpantau bisa dilakukan dengan tilang manual. Ada 11 titik fokus imbauan polisi kepada pengendara dalam penerapan sosialisasi tilang manual. Pertama, berkendara di bawah umur. Kedua, berboncengan lebih dari satu orang. Ketiga, menggunakan ponsel saat berkendara. Lalu keempat adalah menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm standar SNI.
Kemudian pengendara melawan arus serta melampaui batas kecepatan. Ditambah dengan berkendara di bawah pengaruh alkohol dan kelengkapan run more tidak sesuai dengan spek teknis. Terakhir, pengendara overload dan overdimension atau odol dan kendaraan bermotor tanpa plat nomor atau dengan nomor polisi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Dapat kami informasikan setelah diberlakukannya tilang manual oleh Bapak Kapolri diteruskan ke jajaran Polda, kami melakukan penindakan manual dengan cara hunting, di mana jumlah tilang manual yang kami dapatkan yaitu sejumlah 79 tilang, di mana didominasi pelanggaran terhadap pengguna jalan yang melanggar tidak menggunakan helm. Ke depan dengan diberlakukannya tilang manual ini, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk dewasa dalam melakukan perjalanan dengan cara lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan helm, patuhi peraturan lalu lintas, sehingga dengan mematuhi peraturan lalu lintas kita bisa menekan angka kecelakaan, karena kecelakaan ini timbul akibat adanya pelanggaran lalu lintas. Manual ini kita lakukan semua kendaraan, baik itu roda 4, roda 2, roda 6 ke atas, di mana kegiatan tilang etle tetap dilaksanakan. Tilang etle ini hanya di beberapa titik saja yang dapat memantau. Berita selanjutnya adalah pelepasan cincin remaja asal Lampung Selatan oleh Damkarmat yang berlangsung secara dramatis. Seorang remaja berusia 14 tahun bernama Dimas Andrian Suwandi meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan untuk melepas cincin yang dikenakan di jari tengahnya. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian mengatakan, ada warga yang meminta bantuan untuk melepaskan cincin tangan remaja berusia 14 tahun itu. Sebab jari remaja tersebut mengalami bengkak gara-gara cincin itu. Sefri pada Jumat 19 Mei 2023 mengatakan sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dimas tiba di posko Jati Agung dan disambut dua petugas damkar, yakni Agus Pardianto dan Kevin Yosanda. Petugas langsung menyiapkan mesin gerinda dan plat besi untuk melepaskan cincin dari jemari Dimas. Dimas yang merupakan warga desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung itu tampak meringis, menahan rasa sakit karena jarinya bengkak akibat cincin yang dikenakannya. Petugas kemudian secara perlahan mulai memotong cincin menggunakan mesin gerinda, setelah sebelumnya memasang plat besi untuk menahan agar jemari Dimas tidak terluka. Kata Sefri, pengerjaannya cukup sederhana, hanya petugas di lapangan dituntut sabar, karena sebentar-sebentar jari si anak harus disiram air. Beruntung petugas berhasil memotong cincin itu dari jari Dimas dan tidak sampai menyebabkan luka. Proses pelepasan cincin pun menghabiskan waktu sekitar 15 menit atau sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat sudah selesai. Usai tindakan yang dilakukan, Siti selaku bibi dari Dimas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para petugas pemadam kebakaran yang telah menolong keponakannya itu. Polda Lampung bahas terkait kenakalan remaja dan tahun politik dalam Jumat Curhat di Baitul Jannah. Jalin sinergitas dengan masyarakat, Polda Lampung menggelar Jumat Curhat di Kompleks Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung pada Jumat 19 Mei 2023. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah isu yang dibahas, diantaranya ada masalah kenakalan remaja, pelecehan, hingga aturan modifikasi kendaraan serta tahun politik. Kegiatan Jumat Curhat ini dihadiri oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Dirbinmas Kombes Pol Anang Triarsono, Dirlantas Kombes Pol Medianta,
Dirintel Kombes Pol Nowo Hadinugroho, dan Dirkrimum Kombes Pol Reynold Hutagalu. Kehadiran sejumlah pejabat utama Polda Lampung ini pun disambut langsung oleh pembina Yayasan Baitul Jannah Sugirianto, para guru dan siswa dari Sekolah Islam Baitul Jannah. Selain itu, hadir pula sejumlah anggota komunitas mobil Pajero Indonesia serta sejumlah masyarakat sekitar. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan, kegiatan Jumat Curhat merupakan wadah diskusi dua arah antara pihak kepolisian dan juga masyarakat. Menyikapi isu terkait dengan tindakan asusila yang semakin marak, Irjen Pol Helmi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ia pun mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan waspada terhadap perilaku menyimpang. Ia mengatakan kalau ada yang mengalami atau menemukan tindakan asusila bisa langsung melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Kemudian Kapolda juga menanggapi pertanyaan dari komunitas mobil Pajero Indonesia terkait dengan peraturan modifikasi. Irjen Pol Helmi menjelaskan, tidak ada larangan bagi pemilik mobil untuk melakukan modifikasi kendaraannya selagi masih sesuai dengan aturan yang ada. Mengungkap suatu kejahatan itu cepat atau lambatnya itu sangat dipengaruhi dari seberapa banyak informasi bisa data tadi ada 4 tadi yang terkait dengan tersangka, surat petunjuk ahli, kemudian keterangan dari saksi itu sendiri. Semakin banyak, semakin lengkap, semakin jelas, maka dalam waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam bisa dilakukan. Sudah banyak contoh, di Lampung juga mungkin ada kasus pembunuhan, bisa cepat ya. Tapi di tempat lain ada kasus pembunuhan, pulang ungkap ya. Gimana ini? Berarti polisi yang di sana tidak profesional? Enggak begitu. Karena semua dipengaruhi dari seberapa banyak asupan yang. Kabar terakhir datang dari Kota Metro. Camat Metro Timur Lampung sebut telah laporkan trotoar rusak di zona pendidikan. Camat Metro Timur Ferry Handono menyebut pihaknya sudah melaporkan trotoar rusak yang berada di zona pendidikan Metro. Menurut Ferry, pada Jumat 19 Mei 2023, kabarnya tahun ini trotoar tersebut akan mulai digarap. Ferry mengatakan saat ini tinggal menunggu konfirmasi dari Dinas PUTR Metro terkait dengan perbaikannya. Sebelumnya, kondisi trotoar yang telah berlubang dan rusak di sejumlah ruas di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iri Mulyo, Metro Timur, Kota Metro dikeluhkan oleh warga serta pelajar setempat. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, trotoar yang berada di zona pendidikan tersebut terlihat masih digunakan sebagai sarana pejalan kaki bagi warga sekitar serta pelajar, walaupun kondisinya telah rusak parah dan berlubang. Terdapat 6 titik trotoar yang rusak di sepanjang jalan tersebut, yakni diantaranya berada di depan Institut Agama Islam Negeri Metro. Hal tersebut tidak berbanding dengan predikat Kota Metro yang memiliki prestasi sebagai kota layak anak tingkat Nindya. Janu, salah seorang pekerja di Jalan Ki Hajar Dewantara, mengeluhkan terkait dengan kondisi trotoar yang sudah rusak parah dan berlubang. Menurutnya, trotoar tersebut dapat membahayakan pejalan kaki. Ia juga mengatakan kondisi itu tidak pantas berada di zona pendidikan. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya seputar peristiwa yang ada di Provinsi Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video dan juga di YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.